Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 sistem endokrin akan mempresentasikan mengenai sistem endokrin pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama ada saya, Afida Safatifani, NIM 200612635248. Dan kemudian saya, Aden Akmal Nur Rafli, NIM 200612635358. Saya Deva Nindi Fatika Natali Margarita, NIM 2006126352239. Saya Salma Binanda Safira, NIM 200612635227. Ya, boleh langsung di-share screen PPT-nya sama. Oke, ayo Adena bisa dimulai. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin. Selanjutnya, slide. Slide selanjutnya. Langsung kan ya? Iya, masih nge-lag itu paling. Yang pertama dalam pembahasan yaitu pengertian sistem endokrin, dan yang kedua sel penyusun organ endokrin, yang ketiga klasifikasi fungsi dan sifat hormon, dan yang keempat adalah jenis kelenjar endokrin, dan yang kelima adalah mekanisme aksi hormon, dan yang keenam penyakit pada sistem endokrin. Slide. Pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Dasar dari sistem endokrin adalah hormon dan kelenjar glandula. Sebagai senyawa kimia perantara, hormon akan memberikan informasi dan instruksi dari sel satu ke sel lainnya. Selanjutnya. Tipe kelenjar terbagi menjadi dua, yaitu eksokrin dan endokrin. Dalam eksokrin terdapat pengertian yaitu melepaskan sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit atau organ internal seperti lapisan traktus intestinal. Dan yang kedua adalah endokrin, melepaskan sekresinya langsung ke dalam darah seperti hepar, pankreas, kelenjar eksokrin dan endokrin, payudara, dan kelenjar lacrimalis untuk air mata. Selanjutnya. Sel penyusun. Sel penyusun terdapat juga menjadi dua, yaitu neurosekretory, sel yang terbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya sel saraf pada hipotalamus. Dan yang kedua adalah endokrin sejati, sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Selanjutnya. Klasifikasi fungsi dan sifat hormon. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan. Untuk klasifikasi fungsi dan sifat hormon. Klasifikasi hormon bisa dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan struktur kimia dan berdasarkan sifat kelarutannya. Untuk dari struktur kimianya, hormon dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada hormon amina. Hormon ini ialah molekul hormon yang paling sederhana, merupakan modifikasi dari senyawa asam amino tirosin, contohnya seperti hormon tiroid, epinefrin, serta norepinefrin. Kedua ada hormon steroid. Molekul hormon steroid ini ialah derivat kolesterol. Contohnya seperti testosteron, estrogen, progesteron, mineralokortikoid, dan glukokortikoid.
Ketika ada hormon protein atau peptida. Molekul hormon protein ini tersusun dari rantai asam amino. Hormon ini merupakan kelompok terbesar serta diarahkan oleh mRNA di endoplasmik retikulum. Sebagian besarnya dibentuk oleh feromon. Contohnya insulin, hipotalamus signaling hormone. Selanjutnya, ya, ini pembagian hormon dari sifat kelarutannya dibagi menjadi dua. Pertama, lipofilik. Lipo ini artinya lemak ya, jadi merupakan kelompok hormon yang dapat atau bisa larut dalam lemak. Contohnya seperti progesteron, estrogen, aldosteron, dan tiroksin. Kedua ada hidrofilik. Hidro artinya air. Jadi kelompok hormon ini dapat atau bisa larut dalam air. Contohnya seperti glukagon, insulin, dan ACTH. Lanjut. Berikut ini adalah fungsi hormon. Hormon sangatlah penting keberadaannya. Fungsi hormon diantaranya pertama, dapat atau bisa mempengaruhi metabolisme glukosa, lemak, serta protein seluruh tubuh. Kedua, hormon bisa mengendalikan tekanan darah. Tiga, hormon bisa mengendalikan perkembangan di sistem reproduksi serta ciri-ciri seksual. Keempat, hormon dapat merangsang proses pembentukan sel darah merah atau eritrosis. 5. Hormon dapat atau bisa mengendalikan pelepasan serta pembentukan hormon yang dilakukan oleh korteks adrenal. Keenam, hormon bisa mempertahankan homeostasis atau juga keseimbangan pada keadaan tubuh terhadap lingkungan di sekelilingnya. Selanjutnya, sifat hormon ada 4, yaitu bekerja dengan secara spesifik pada organ bagian tubuh tertentu atau pada aktivitas tertentu. 2. Dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. 3. Proses bekerjanya lambat, pengaruh hormon ini tidak spontan. 4. Hormon tidak dapat dihasilkan setiap waktu, namun diproduksi hanya apabila diperlukan atau dibutuhkan. Lanjut. Jenis kelenjar endokrin. Sistem endokrin dalam tubuh manusia terdiri dari sejumlah kelenjar penghasil zat dinamakan hormon. Kelenjar ini dinamakan endokrin karena tidak mempunyai saluran keluar untuk zat yang dihasilkannya. Hormon yang dihasilkan juga dalam jumlah sedikit dan dialirkan ke organ sasaran melalui pembuluh darah bercampur dengan darah. Dalam tubuh manusia ada 7 kelenjar endokrin yang penting, yaitu hipofisis, tiroid, paratiroid, kelenjar adrenalin atau anak ginjal, pankreas, ovarium, dan testis. Selanjutnya, yang pertama adalah kelenjar hipofisis atau pituitari, terletak di dasar otak besar, merupakan kelenjar yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis ini terbagi menjadi tiga lobus, yang masing-masingnya menghasilkan hormon berbeda. Pertama ada lobus anterior, menghasilkan hormon tiroksin atau TSH, yang berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Kedua ada adenokortikotropin atau ACTH, merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Ketiga ada fosil stimulating hormone atau FSH, yang berfungsi untuk memacu perkembangan tubulus seminivirus dan spermatogenesis. Lalu ada luteinizing hormone atau LH, fungsinya untuk menstimulasi estrogen. Selanjutnya ada hormon interstitial cell stimulating hormone atau ICSH, berfungsi menstimulasi dalam menghasilkan testosteron. Terakhir ada hormon prolaktin atau TH, fungsinya menstimulasi sekresi air susu. Bagian kedua dari kelenjar hipofisis yaitu lobus intermedia, menghasilkan 2 hormon, antara lain somatotrof atau STH, fungsinya merangsang tumbuhnya tulang. Lalu ada melanocyte stimulating hormone atau MSH, berfungsi untuk mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit.
Lalu bagian kedua ada lobus posterior yang menghasilkan dua hormon yaitu oksitosin, fungsinya merangsang kontraksi otot di uterus. Kedua ada antidiuretik hormon atau ADH, fungsinya mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Selanjutnya, bagian kedua yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Terletak di daerah leher dekat jakun, kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon, yaitu yang pertama tiroksin, fungsinya untuk membantu dalam proses metabolisme, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Kedua ada tridotironin, fungsinya untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Ketiga ada kalsitonin, fungsinya untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Selanjutnya, ada kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok, kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid hanya menghasilkan satu hormon, yaitu paratormon, untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Deva. Oke, yang nomor 4 ada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Kelenjar ini berbentuk seperti bola, menempel pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Pada korteks terdapat korteks mineral, glukokortikoid, dan androgen. Sedangkan di medula terdapat adrenalin. Yang kelima, ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di dekat ventrikulus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan 2 hormon, yaitu hormon insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati, dan glukagon yang berfungsi untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Yang keenam, ada kelenjar kelamin wanita atau ovarium. Kelenjar ini terletak di daerah perut. Ada 2 macam hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ovarium, yaitu estrogen dan progesteron. Estrogen sendiri menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Tanda-tanda sekunder itu tanda-tanda yang tampak, serta progesteron menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi. Yang ketujuh ada kelenjar kelamin pria atau testis yang namanya testosteron yang berfungsi menimbulkan dan memelihara kelangsungan tanda-tanda kelamin sekunder, misalnya suaranya membesar, mempunyai kumis, dan jakun. Lalu selanjutnya ada mekanisme aksi hormon. Yang pertama, hormon, reseptor, dan interaksi sel. Hormon endokrin dilepaskan oleh kelenjar spesifik dan bergerak ke seluruh tubuh dalam aliran darah untuk mencapai saluran sel yang akan memberikan efek tertentu. Sebagai contoh, banyak hormon endokrin dapat merangsang pelepasan bahan kimia yang menginduksi atau mencegah produksi gen tertentu. Setelah aksi hormon, pelepasan hormon dari kelenjar endokrin harus diatur oleh loop umpan balik negatif untuk mengontrol proses dan mencegah aktivasi reseptor yang terus-menerus dan berlebihan. Selanjutnya, ada regulasi hormonal. Berbagai proses dalam sistem endokrin membantu mengatur sekresi hormon dan tindakan yang dihasilkan. Ini sangat penting bagi tubuh untuk mempertahankan kontrol atas aksi hormon. Misalnya, ketika kita mengalami tekanan, kelenjar hipotalamus mulai mengeluarkan hormon pelepas kortikotropin atau CRH ke dalam darah.
berjalan menuju saluran sel yang memiliki zat yang berfungsi dalam merangsang pelepasan hormon adrenokortikotropik atau ACTH. ACTH itu kemudian bergerak dalam darah kelenjar adrenal untuk merangsang sel-sel korteks adrenal yang mengeluarkan hormon kortisol. Ketika tubuh telah beradaptasi atau bereaksi cukup terhadap stres dan tubuh tidak lagi membutuhkan energi lebih banyak, sekresi kortisol akan terputus. Next. Yang ketiga, ada peraturan kimia. Bahan kimia juga dapat mengatur pelepasan hormon. Seperti ketika belajar tentang endokrin, endokrin ini merespon perubahan konsentrasi bahan kimia dalam tubuh. Misalnya hormon paratiroid yang memiliki fungsi yang cukup penting bagi kesehatan di dalam tubuh ketika kadar kalsium dalam darah turun di bawah ambang tertentu. Kelenjar paratiroid mulai mengeluarkan lebih banyak hormon paratiroid. Keempat, ada regulasi saraf tiruan. Sistem saraf juga dapat mempengaruhi pelepasan hormon dalam tubuh, misalnya selama proses persalinan. Kepala janin mendorong ke arah leher rahim, stimulasi saraf di serviks mengaktifkan pelepasan hormon oksitosin dari kelenjar hipofisis untuk meningkatkan frekuensi dan intensitas kontraksi uterus. Selanjutnya adalah penyakit pada sistem endokrin. Jadi, seiring bertambahnya maka sekresi hormon dalam tubuh itu juga tentu akan mengalami perubahan. Nah, tentunya perubahan yang tidak seimbang itu akan mengakibatkan tubuh itu mengalami beberapa gangguan. Seperti yang pertama adalah gangguan pertumbuhan. Seseorang yang kelebihan hormon pertumbuhan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ini bisa disebut sebagai gigantisme. Kemudian yang kedua adalah hiperprolaktinemia, yaitu sekresi prolaktin yang berlebihan. Nah, pada penyakit ini, wanita atau ibu yang mengalami hiperprolaktinemia, itu mereka mengeluarkan air susu yang terus-menerus padahal tidak sedang dalam kondisi mengandung ataupun menstruasi. Selanjutnya yang ketiga adalah kegagalan fungsi gonad atau hipogonadisme. Ini disebabkan oleh kekurangan sekresi hormon peluteinan atau LH dan hormon perangsang folikel atau FSH. Nah, hipogonadisme ini bisa menyerang baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian yang keempat ada penyakit tiroid, yaitu hormon tiroid yang berlebihan sebagai hasil dari kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau disebut sebagai hipertiroidisme. Sebaliknya ada juga yang kekurangan hormon tiroid, yaitu disebut hipotiroidisme. Kelebihan ataupun kekurangan ini menyebabkan penderitanya itu mengalami kayak mual ataupun kelelahan, setelah itu juga muntah gitu. Setelah itu yang nomor 5 ada penyakit kencing manis. Penyakit kencing manis ini ada dua jenis, yaitu yang tipe 1 dan juga tipe 2. Tipe 1 terjadi apabila pankreas gagal menghasilkan insulin yang mencukupi. Sementara yang tipe 2 terjadi akibat badan tidak mampu merespon insulin dengan normal. Selanjutnya adalah osteoporosis. Sebenarnya penyebab dari osteoporosis itu ada banyak, namun salah satunya juga disebabkan oleh kekurangan hormon estrogen pada masa menopause wanita atau kekurangan hormon testosteron pada laki-laki seiring bertambahnya usia. Kemudian ada sindrom ovari polisistik atau polycystic ovary syndrome yang biasa disebut dengan PCOS. Nah, PCOS ini
diakibatkan oleh wanita yang menghasilkan jumlah hormon seks laki-laki atau androgen yang berlebihan. Hal ini mengakibatkan wanita itu ovulasinya terganggu, kemudian bisa menyebabkan ketidaksuburan. Setelah itu adalah menopause, yaitu masa perubahan badan di mana level estrogen, testosteron, dan progesteron semakin berkurang dan akhirnya sama sekali berhenti produksi. Selanjutnya adalah diabetes insipidus, yaitu kekurangan hormon antidiuresis. Nah, penderita diabetes insipidus ini cenderung sering mengalami rasa haus ataupun sering buang air kecil. Kemudian ada juga Addison, yaitu rusaknya fungsi korteks adrenal yang mengakibatkan kekurangan pengeluaran atau sekresi hormon kortikosteroid adrenal. Yang terakhir adalah sindrom Cushing, yaitu keadaan akibat hipersekresi atau perebesan yang berlebih glukokortikoid dari korteks adrenal. Bisa dilihat penderita sindrom Cushing ini memiliki tubuh yang gemuk namun cenderung pendek, kemudian juga ototnya itu kayak lemah. Nah, sekian itulah tadi beberapa penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem endokrin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.